Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya Pak Frans. Untuk kesempatan kali ini kita masih akan membahas persamaan kuadrat untuk bagian terakhir penggunaan persamaan kuadrat. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah setelah serangkaian proses pembelajaran yang kita ikuti, kita diharapkan untuk mampu menggunakan persamaan kuadrat dalam pemecahan masalah. Tentu saja masalah-masalah dalam kehidupan keseharian kita yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, ada beberapa langkah yang harus kita ketahui bersama untuk bisa menggunakan persamaan kuadrat dalam pemecahan masalahnya, ya. Karena dalam soal-soal nanti biasanya akan disajikan dalam bentuk cerita. Langkah yang pertama adalah kita perlu memisalkan salah satu variabel yang belum diketahui. Perlu kita misalkan dengan X atau dengan variabel lainnya. Boleh dimisalkan dengan huruf A, huruf B, dan seterusnya. Kemudian, yang lainnya dinyatakan dalam kalimat terbuka yang memuat X. Langkah yang kedua, bentuklah persamaan dalam X, kemudian selesaikanlah. Ya, ini kalau di langkah pertama kita memisalkan satu variabel dengan X, maka kita akan membentuk persamaan dalam X. Jadi kalau misalnya kita memisalkan dalam A, maka persamaannya akan dalam A. Kemudian selesaikanlah. Kemudian yang ketiga, tentukanlah penyelesaian yang memenuhi. Mungkin hanya satu penyelesaian atau mungkin juga keduanya. Nah, seperti apa materi ini kita ikuti bersama. Langsung dengan contoh soal yang pertama. Dua buah bilangan caca berselisih 3 dan hasil kalinya 88. Tentukan kedua bilangan tersebut. Nah, perhatikan, ini adalah langkah-langkah penyelesaian soal cerita. Kita mulai dengan langkah pertama. Salah satu variabel yang belum diketahui kita misalkan dengan X. Kemudian yang lainnya dinyatakan dalam kalimat terbuka yang memuat X. Maksudnya seperti apa? Dua buah bilangan cacah. Nah, di sini berarti akan ada dua buah bilangan. Maka langkah yang pertama, kita perlu memisalkan. Kita misalkan bilangan cacah yang pertama itu kita misalkan dengan X, ya. Atau teman-teman bisa memisalkan dalam bentuk variabel lainnya. Di sini misalnya, Pak misalkan bilangan cacah yang pertama itu X. Maka bilangan kedua, ini hati-hati teman-teman. Bilangan kedua itu kita nyatakan dalam kalimat terbuka yang memuat X dari kalimat ini teman-teman. Dua buah bilangan caca berselisih 3. Berarti bilangan caca yang pertama dan bilangan caca yang kedua selisihnya harus 3. Ya, jadi maksudnya seperti apa? Jadi kalau bilangan caca yang pertama X, maka karena selisihnya 3, maka bisa kita kurangi 3. Ini adalah bilangan caca yang kedua. Atau ada bentuk yang kedua, selain X kurang 3, yang selisihnya 3, kalau bilangan caca pertama X, itu adalah X tambah 3. Lah, maksudnya bagaimana Pak Frans? Bukankah selisih itu harus sama dengan kurang? Pak, kasih contoh. Misalnya kita punya bilangan caca yang pertama adalah 5. Maka bilangan caca yang kedua yang selisihnya 3 itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah 2. Mengapa? Karena 5 dan 2 itu selisihnya 3. Lalu bilangan caca yang lainnya adalah 8. Mengapa? Karena 5 dan 8 juga selisihnya 3. Jadi ini bisa 5 kurang 3 atau 5 tambah 3. Sehingga kembali ke bentuk pemisalan ini, jika bilangan cacah yang pertama kita misalkan dengan X, maka bilangan cacah yang kedua ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, X kurang 3.
atau kemungkinan kedua X tambah 3. Maka untuk langkah pertama selesai. Kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua adalah bentuklah persamaan dalam X, kemudian selesaikan. Mari kita bentuk persamaannya. Kalimat yang pertama sudah selesai kita dengan pemisalan ya. Kita masuk ke kalimat kedua. Hasil kalinya 88. Maksudnya bilangan pertama dikali dengan bilangan kedua, hasilnya 88. Kita misalkan yang kita ambil bilangan pertama adalah X, lalu bilangan kedua karena ada 2, misalnya kita ambil salah satunya, X kurang 3. Ya. Jadi kita mulai bentuk persamaannya dari kalimat ini. Hasil kalinya 88, artinya bilangan pertama, lalu dikali bilangan kedua, itu hasil kalinya sama dengan 88. Oke, jadi ini adalah kalimat atau persamaan dalam X. Nah, bentuk ini bisa kita lakukan perkalian pelangi, teman-teman. X kali X, maka akan jadi X kuadrat. X kali negatif 3, negatif 3X, sama dengan 88. Yang bentuk ruas kiri kita tuliskan kembali. X kuadrat kurang 3X, 88 kita pindah ke ruas kiri, maka menjadi negatif 88 sama dengan 0. Nah, setelah ini akan menjadi bentuk persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat dalam X. Nah, langkah berikutnya kita bisa selesaikan. Kita menentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Ingat teman-teman, ada berapa cara untuk menentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat? Kurang lebih ada 3. Bisa menfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, atau dengan rumus ABC. Yang paling mudah adalah dengan cara menfaktorkan. Mari kita faktorkan. Kita tulis kembali seperti ini, teman-teman. Lalu kita pikirkan dua bilangan yang hasil kalinya adalah negatif 88 dan hasil jumlahnya adalah negatif 3. Oke, hasil kalinya negatif 88, hasil jumlahnya adalah negatif 3. Bilangan tersebut adalah positif 8 dan negatif 11. Mengapa? Karena 8 kali negatif 11 itu negatif 88, kemudian 8 ditambah negatif 11 itu negatif 3. Sehingga faktornya menjadi X tambah 8 dikali X kurang 11 sama dengan 0. Bentuk ini hanya akan terjadi ya untuk dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, X tambah 8 sama dengan 0, atau kemungkinan kedua, X kurang 11 sama dengan 0. Kita selesaikan satu-satu. Sebelah kiri. Jadinya X sama dengan negatif 8, kemudian atau X sama dengan 11. Nah, di sini kita menemukan ada dua nilai X. Ya, ada dua nilai X. X yang pertama negatif 8, X yang kedua adalah 11. Nah, kita masuk pada langkah ketiga, teman-teman. Langkah ketiga adalah kita diminta untuk menentukan penyelesaian yang memenuhi. Mungkin hanya satu penyelesaian atau mungkin juga keduanya. Sekarang kita lihat. X ada 2, negatif 8 dan X sama dengan 11. X yang mana yang memenuhi? Salah satu atau kedua-duanya? Kita ingat kembali teman-teman. Di sini yang dimaksudkan adalah dua buah bilangan caca. Ya. Pertanyaannya, apakah negatif 8 itu termasuk anggota bilangan caca? Bukan, karena bilangan cacah itu mulai dari 0, 1, 2, 3, sampai positif tak berhingga. Sehingga 8, negatif 8 itu bukan merupakan himpunan bilangan cacah. Sehingga X yang memenuhi itu hanya X sama dengan 11. Artinya apa? X sendiri adalah bilangan pertama. Artinya bilangan pertama itu sama dengan X yang sudah kita dapat hasilnya sama dengan 11. Maka bilangan pertama sudah kita temukan. Bilangan kedua, ya kita kembali ke bentuk pemisalannya.
bilangan kedua adalah X kurangi 3. Oke, sehingga tinggal kita gantikan X-nya dengan 11, maka akan menjadi 11 kurang 3 sama dengan 8. Sehingga kita bisa buat kesimpulan di sini ada dua bilangan yang dimaksudkan adalah bilangan pertama 11, bilangan yang kedua adalah 8. Jadi kita bisa buat kesimpulan teman-teman. Jadi bilangan pertama itu adalah 11, kemudian bilangan yang kedua sama dengan 8. Ya, kita bisa uji di sini teman-teman. Apakah jawaban yang kita dapatkan ini benar apa salah? Kita bisa uji. Dua bilangan caca berselisih 3. 11 dan 8. Apakah berselisih 3? Iya, berselisih 3. Hasil kalinya 88. Apakah 11 kali 8, 88? Iya, benar. Berarti ini adalah jawabannya. Cukup mudah teman-teman ya. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Keliling suatu persegi panjang 30 cm dan luasnya 56 cm persegi. Tentukan panjang dan lebar persegi panjang tersebut. Oke, kita kembali dengan langkah-langkahnya. Ya, kita bisa memisalkan dengan huruf X, kemudian bentuk yang lain kita nyatakan dalam kalimat terbuka yang memuat huruf yang kita misalkan. Nah, di sini ada bentuk persegi panjang. Nah, teman-teman pasti ingat nih, persegi panjang. Ada dua unsur ya, yang bagian ini namanya panjang, lalu yang ini namanya lebar. Berarti kita misalkan dengan panjangnya adalah P, kemudian lebarnya adalah L. Itu saja kita misalkan. Nah, langkah pertama kita misalkan. Ya, langkah pertama kita misalkan. Panjang persegi panjang itu kita misalkan dengan P. Lalu lebarnya itu sama dengan L. Oke. Lalu yang kedua, bentuk persamaannya. Ya, kita bentuk persamaan. Mulai dari kalimatnya, kita menganalisis satu demi satu. Keliling suatu persegi panjang 30 cm. Kita tuliskan informasinya. Keliling suatu persegi panjang itu sama dengan 30 cm. Kita masukkan rumusnya. Apa rumus dari keliling persegi panjang, teman-teman? Keliling persegi panjang, rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar, maka hasilnya akan sama dengan 30. Nah, bentuk ini adalah perkalian 2 kali, maka bisa kita sederhanakan dengan 30. Caranya, kedua ruas kita bagi 2. Ya, 2 bagi 2, 1, kemudian 30 bagi 2, 15. Nah, karena di depan kurung ada angka 1, ya, kalau kita kali pelangi bentuknya tidak akan mengubah apapun bagian yang di dalam kurung, maka kurung ini bisa kita buka. Jadinya P tambah L sama dengan 15. Maka bentuk ini adalah dua bentuk persamaan linear dua variabel. Nah, bentuk ini tidak akan bisa kita selesaikan. Karena ingat teman-teman, ketika dalam satu persamaan, ada dua variabel sekaligus, maka bentuk itu tidak bisa diselesaikan. Maka caranya ini, kita bisa ubah seperti ini saja teman-teman. Kita ubah menjadi panjang sama dengan 15, kemudian positif L-nya kita pindahkan menjadi negatif L. Bisa kita ubah seperti ini. Atau kalau ada yang mau ubah L sama dengan 15 kurang P juga tidak masalah. Ya, tinggal kita pilih salah satu saja. Ini bentuk ini kita simpan dulu. Kita masuk pada kalimat yang kedua. Luasnya, maksudnya luas dari persegi panjang, itu 56 cm persegi. Ya, informasi yang kedua. Luas persegi panjang itu sama dengan 56 cm persegi. Rumus dari luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar sama dengan 56. Nah, tinggal kita gantikan teman-teman. Di sini ada panjang. Nah, ukuran panjang sendiri itu sama dengan 15 kurang lebar.
tinggal kita substitusi. Gantikan nilai P dengan 15 kurang L. Kita ganti. 15 dikurangi L. Lalu jangan lupa ada dikali L. Sama dengan 56. Setelah itu kita bisa kali pelangi teman-teman. 15 kali L itu sama dengan 15L. Kemudian L kali negatif L. Negatif L kuadrat sama dengan 56. Ya, kita pindahkan 56 ke ruas kiri. Tapi ruas kiri kita langsung mengurutkan ya, yang pangkat tertingginya ada di bagian depan. Negatif L kuadrat kita pindah ke depan. Kemudian ini adalah positif 15L ya, positif 15L. Kemudian 56 kita pindah ke kiri jadinya negatif 56 sama dengan 0. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini nilai dari A itu bernilai negatif. Maka kita bisa mengubah supaya A-nya jadi positif. Caranya kedua ruas kita bisa kalikan dengan negatif 1. Caranya seperti itu teman-teman. Negatif L kuadrat kali negatif 1 jadinya L kuadrat. Lalu positif 15L kali negatif 1. Negatif 15L. Kemudian negatif 56 kali negatif 1. Positif 56 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan bentuk ini. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat dalam L. Ya, L kuadrat kurang 15L tambah 56. Kita faktorkan menjadi, ya, seperti ini teman-teman. Sama dengan 0. Kita pikirkan dua bilangan yang hasil kalinya adalah positif 56. Hasil jumlahnya adalah negatif 15. Ya, teman-teman, hasil kali positif 56, hasil jumlahnya adalah negatif 15. Itu adalah negatif 7 dan negatif 8. Bentuk ini hanya akan terjadi untuk dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah L kurang 7 sama dengan 0. Atau L kurang 8 sama dengan 0. Sehingga kita selesaikan satu-satu ya. Di ruas kiri, ya sebelah kirinya jadinya L sama dengan 7, kemudian L sama dengan 8. Nah, di sini akan ada dua nilai. Nilai dari L sama dengan 7 dan L sama dengan 8. Apakah dua-duanya kita ambil? Kita lihat. Ini L itu adalah ukuran panjang. Nah, ukuran panjang itu positif. Ya, sepertinya keduanya ini memenuhi. Maka kita tinggal masuk ke langkah ketiga ya. Kita diminta untuk menentukan penyelesaian yang mungkin ya, yang memenuhi. Oke, karena di sini ada dua nilai L sendiri nanti ini sendiri kita akan substitusi ke bentuk ini teman-teman ya. Ada dua nilai L, kita ambil yang pertama. Nilai L sama dengan 7. Kita substitusikan ke bentuk P sama dengan 15L. Ya, P sama dengan 15R. Kalau kita tahu tadi ukuran panjang sendiri itu sama dengan 15 kurang lebarnya. Maka panjang akan sama dengan 15 dikurangi lebar. Lebar sendiri sama dengan 7. Berarti 15 dikurangi 7. Maka kita akan dapatkan panjang sama dengan 15 kurang 7, 8 cm. Jadi ada dua bentuk yang kita dapat. Yang pertama lebarnya 7, panjangnya 8. Untuk kemungkinan kedua, lebarnya 8. Kita ambil L sama dengan 8. Kembali kita substitusi ke bentuk P sama dengan 15 kurang L. Oke, berarti 15 kurang L-nya 8. Berarti P sama dengan 15 kurang 8. Kita dapat 7. Ya. Untuk kemungkinan kedua, lebarnya 8, panjangnya 7. Teman-teman perhatikan, ini ada dua kemungkinan. Apakah dua-dua ini benar? Kita lihat. Yang kemungkinan pertama, lebar 7, panjangnya 8. Masuk akal. Karena ukuran lebarnya lebih pendek dari ukuran panjang. Ini benar untuk kemungkinan ini. Kemungkinan kedua, lebarnya 8, panjangnya 7. Mungkinkah ada persegi panjang seperti itu? Yang ukuran lebarnya lebih panjang dari ukuran panjang itu sendiri. Maka bentuk kedua itu tidak mungkin terjadi. Jadi kesimpulannya adalah
ukuran panjang dan lebar dari persegi panjang yang benar adalah panjangnya itu sama dengan 8 cm, kemudian lebar itu sama dengan 7 cm. Ini adalah jawabannya. Lanjut ke soal terakhir. Soal ketiga. Luas sebuah persegi panjang yang berukuran panjang 3x kurang 2 cm dan lebar x kurang 2 cm sama dengan luas persegi panjang yang sisinya itu x tambah 2 cm. Tentukan panjang sisi persegi tersebut. Ya, panjang sisi persegi tersebut. Kita ingat kembali, ini adalah langkah-langkah penyelesaian soalnya. Ya, kita masuk ke langkah pertama, kita tidak perlu memisalkan lagi karena memang di soal ini sudah langsung dimisalkan, gitu ya. Ini soal yang cukup baik ini karena memang bentuk pemisalannya sudah dimisalkan sendiri dalam soal. Tinggal kita lihat saja informasinya, luas sebuah persegi panjang berukuran panjang 3x kurang 2. Kita tulis panjang itu sama dengan 3x kurang 2 cm. Kita abaikan satuannya dulu. Kemudian lebarnya adalah x kurang 2. Kemudian ada ukuran luas persegi yang panjang sisi persegi adalah x tambah 2. Ya, sisi persegi itu kita simbolkan dengan S sama dengan x tambah 2. Maka langkah pertama untuk bagian pemisalan selesai. Kita lanjut ke langkah kedua. Ya, kita perlu menyatakan dalam persamaan. Ya, persamaannya berarti kita menganalisis kalimat ini, teman-teman. Luas sebuah persegi panjang yang berukuran panjang 3x kurang 2 cm dan lebarnya x kurang 2 cm sama dengan luas persegi. Oh, ternyata luas persegi panjang itu sama dengan luas perseginya. Sehingga informasi yang kedua kita bisa tulis seperti ini, teman-teman. Luas persegi panjang itu sama dengan luas dari persegi. Oke, tinggal kita masukkan rumus. Luas persegi panjang. Panjang dikali lebar. Luas persegi, sisi kali sisi, atau sisi pangkat 2. Setelah itu tinggal kita menggantikan P, L, dan S dengan informasi yang sudah kita ketahui pada langkah yang pertama. Kita gantikan. P, kita ganti dengan 3x kurang 2. 3x kurang 2. Lalu dikali L, diganti dengan x kurang 2. Sama dengan S kuadrat diganti X tambah 2. Jangan lupa dikuadratkan. Setelah ini kita kali pelangi, teman-teman. 3X kali X. 3X kuadrat. 3X kali negatif 2. Negatif 6X. Negatif 2 kali X. Negatif 2X. Negatif 2 kali negatif 2. Positif 4. Sama dengan. Ini adalah bentuk kuadrat ya dari suatu bentuk aljabar. Cara gampangnya, suku pertama kita kuadratkan. Ini sudah sering Pak jelaskan. Suku pertama kita kuadratkan. Jadi X dikuadratkan. X kuadrat. Lalu pangkat kita kali. Ya, kali ke dalam kurung ini. 2 kali X. 2X kali positif 2. Positif 4X. Lalu positif 2, suku keduanya kita kuadratkan. Positif 2 dikuadratkan. Itu sama dengan positif 4. Setelah itu kita sederhanakan ruas kirinya terlebih dahulu. Ya, karena ada suku yang sama, kita bisa sederhanakan. 3x kuadrat, kemudian negatif 6x kurang 2x itu negatif 8x, tambah 4 akan sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 4. Setelah itu, yang di ruas kanan, ya seluruhnya kita pindah ke ruas kiri, tetapi kita urutkan ya dari pangkat tertinggi. Kita mulai menuliskan kembali 3x kuadrat. Kemudian x kuadrat, ini positif x kuadrat, kita pindah ke kiri. Maka jadi negatif x kuadrat. Lalu ada negatif 8x.
Setelah itu ada positif 4x, kita pindah ke kiri, maka akan jadi negatif 4x, kemudian ada positif 4, lalu ada positif 4 yang di sebelah kanan kita pindah ke kiri, maka akan jadi negatif 4 sama dengan 0. Nah, sehingga ini kita bisa sederhanakan sesuai dengan suku sejenisnya. 3x kuadrat kurang x kuadrat. 3x kuadrat kurang ini kurang 1x kuadrat. Itu sama dengan 2x kuadrat. Negatif 8x kurang 4x. Negatif 12x. Kemudian 4 kurang 4, 0 sama dengan, berarti ini konstantanya selesai karena hasilnya 0. Lalu sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk yang istimewa, teman-teman. Persamaan kuadrat bentuknya istimewa. Mengapa? Karena nilai dari C-nya itu 0. Maka kita menfaktorkan menjadi lebih gampang, ya. Menjadi lebih gampang. Kita menggunakan sifat distribusi. Kita perhatikan, ada 2 dan 12, ya. Kita ambil FPB-nya, itu adalah 2. Kemudian X kuadrat, FPB-nya adalah X, ya. Tinggal kita ubah seperti ini saja ini, teman-teman. 2x kuadrat, 2x kuadrat ya, kita bagi saja ya. 2x kuadrat bagi 2x, sisanya x. Kemudian kurang 12x bagi 2x, 6 sama dengan 0. Kurang lebih seperti itu ya kalau kita faktorkan. Nah, bentuk ini adalah 2x dikali x kurang 6 sama dengan 0. Hanya akan terjadi untuk dua kemungkinan. Kemungkinan pertama 2x-nya yang sama dengan 0. Atau kemungkinan kedua, X kurang 6 yang sama dengan 0. Nah, ini berarti X sama dengan 0 bagi 2. X sama dengan 0. Kemungkinan yang kedua, X kurang 6 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 6. Ini kita akan dapat dua nilai X. Apakah dua-duanya memenuhi atau cuma salah satu? X sendiri ini adalah ukuran dari persegi panjang atau ukuran dari persegi. Tinggal kita lihat, mungkinkah ada sebuah persegi panjang yang ukuran panjang sisinya, entah panjang atau lebarnya 0, itu tidak mungkin terjadi ya. Jadi yang mungkin adalah bentuk ini, X sama dengan 6 cm. Nah, tinggal kita masuk ke langkah ketiga, kita menentukan penyelesaiannya. Adalah X yang mungkin adalah X sama dengan 6. Nah, yang ditanyakan di sini adalah panjang dari sisi persegi. Berarti yang ditanya adalah ukuran S-nya. Berarti di sini S sama dengan, tinggal kita gantikan dari informasi yang diketahui dari soal. S sama dengan X ditambah 2. Tinggal kita gantikan X dengan 6. Berarti jadinya 6 ditambah 2. Dengan demikian, ukuran dari S-nya adalah 6 tambah 2 sama dengan 8 cm. Jadi, ukuran sisi dari sebuah persegi tersebut adalah 8 cm. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk materi kita pada pertemuan kali ini, bagaimana kita bisa menggunakan konsep-konsep persamaan kuadrat untuk pemecahan masalah yang tentu saja berkaitan dengan permasalahan persamaan kuadrat itu sendiri. Selanjutnya, teman-teman, untuk makin memantapkan pemahaman kita tentang penggunaan persamaan kuadrat, akan ada 4 soal yang akan menjadi tugas buat kita semua. Yang pertama adalah jumlah dua bilangan caca 25, sedangkan hasil kalinya 154. A. Jika bilangan pertama Y, tentukan bilangan keduanya. B. Susunlah persamaan dalam Y, kemudian selesaikanlah, tentukan kedua bilangan itu. Soal nomor 2. Panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku 17 cm. Panjang kedua sisi siku-sikunya berbeda 7 cm. Tentukan panjang kedua sisi siku-sikunya. Nomor 3. Halaman sebuah rumah berbentuk persegi panjang. Kelilingnya 50 cm dan luasnya 150 cm persegi. Tentukan panjang dan lebarnya. Suku ke N dari suatu barisan bilangan adalah N tambah 2 dikali N tambah 3. Suku keberapakah yang besarnya 132?
Ya, jadi ini adalah 4 soal yang menjadi soal tugas. Ya, silakan seperti biasa, silakan diselesaikan, kemudian ditulis yang rapi dengan langkah-langkah penyelesaian di buku, catatan, kemudian foto dan upload ke Moodle. Jadi ingat teman-teman, ini adalah langkah-langkah penyelesaian. Oke, seperti biasa teman-teman, jika misalnya teman-teman suka dengan video ini, silakan jempol ke atas, tidak suka jempol ke bawah, atau boleh menuliskan komentar di kolom komentar. Jangan lupa aktifkan lonceng supaya senantiasa mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Dan terakhir jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.